atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yesus selalu ada berbeda. Teteh manis, Bapa yang setia, dan hidup yang Bapa kasih berbeda. Siung teteh manis, ini beta pun doa, berbeda pun masa depan. Syukur Tuhan dengar jua.
bagimu Tuhan, karena kami masih ada menikmati hari-hari hidup ini sampai saat ini. Kami boleh bersyukur, menyanyikan pujian kami kepada Tuhan, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Kami membuat Engkau bangga dan senang terhadap kami. Dan ketika saat ini kami ada, kami akan mendengarkan sabda. Firman-Mu akan menuntun kami, Firman-Mu akan memberi sebuah kami nasihat. Untuk kami harus laksanakan apa yang harus kami buat sesuai kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, persiapkanlah hati-hati kami. Tuntunlah kami agar kami setia dan taat akan firman. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Imamat pasal 25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-55 demikian bunyinya. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya, karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekeliling. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anakmu, pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus membudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada orang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus diri. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan diri kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung,
seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai pada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak tebus dengan cara demikian, maka ia harus disingkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anaknya. Karena kamulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarnya dan mau memperlakukannya tengah-tengah hidup kita setiap hari. Shalom. Dari Imamat pasal 35 ayat 25 ayat 35 sampai 55 kita akan ada dalam sebuah catatan tema, berlakulah adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Dalam dunia kerja, maka orang pasti menghitung. Tidak ada yang mau rugi, tidak ada yang mau untung, tidak dapat apa-apa. Semua pasti mau untung dan memperoleh apa yang besar. Allah memandang orang Israel akan mengalami sebuah proses perubahan ketika mereka ada dan mendiami tanah Kanaan. Allah tahu mereka ada di tanah Mesir sebagai budak yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bisa menikmati segala hal yang bisa nikmati, tapi dalam menjalani sebuah proses hidup yang bisa membuat mereka ada dalam kebenaran, keadilan, kebebasan, dan juga kemakmuran yang bisa mereka nikmati, mereka tidak sanggup untuk ada pada posisi itu. Ketika mereka dibawa di tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan tahu bahwa kelak mereka akan memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran, karena tanah itu dikatakan Tuhan berlimpah dengan air susu dan madu. Tuhan tahu juga siklus kehidupan manusia berputar seperti roda. Kadang-kadang enak, kadang-kadang senang, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang susah, kadang-kadang napas satu-satu lagi. Dan Tuhan tahu semua posisi itu. Dan atas dasar itulah Tuhan mengingatkan Musa menyampaikan kepada orang Israel tentang peraturan-peraturan yang harus mereka ikut sebagai sebuah ketaatan yang harus dipegang dalam membangun kehidupan yang baik. Di mana bagian ini juga mengingatkan orang Israel untuk mengenal dan menilai diri mereka sendiri. Waktu dulu itu mereka sebagai apa? Itulah sebabnya dalam catatan ini ada 3 hal penting yang dibagi dalam sekian banyak ayat dalam bacaan kita. Yang pertama ayat 35 sampai 38. Allah mengingatkan orang-orang Israel, sesungguhnya mereka harus saling menyokong tanpa memikirkan untung rugi. Jadi saling menyokong itu penting, bukan saling menyokong habis baru jolok kasih jatuh atau kuku kasih jatuh, tapi saling menyokong. Dan itu dia lukiskan dalam suatu kehidupan orang-orang Israel. Ada saudara yang jatuh miskin, tapi harus menyokong dia, bukan cari untung daripadanya. Iyo, kau sudah ada apa-apa tuh, saudara yang kau tapi jangan kau enak saja ya. Kau datang kerja sampai kau setengah-setengah mati supaya saya bisa kasih makan kau. Kalau tidak itu epen dan kau kan, saya akan kasih makan kau. Itu hal-hal yang Tuhan tidak mau ada pada posisi itu. Sehingga dalam bagian ini dia bilang orang Israel perlu menyokong saudaranya yang jatuh miskin atau tidak dapat memiliki suatu kehidupan yang baik.
Ia harus sadar dan memberi sebuah pengamanan terhadap mereka, memberi sebuah kehidupan yang membuat mereka bahagia sebagaimana ia juga bahagia. Ada penamsa dia bilang begini, betapa bahagianya aku bila melihat anak-anakku hidup dalam sukacita. Berarti orang tua pasti terasa lihat anak-anak menderita dan susah toh, pasti senang-senang. Dan ayat ini mengingatkan supaya setiap hari kita melihat keadaan dan kondisi saudara atau keluarga kita dan harus memberi sebuah pengharapan yang besar bagi diri. Tetapi yang paling menarik juga dikatakan, kalau sudah 50 tahun atau tahun Yobel itu, hendaklah orang itu dikembalikan kepada kaumnya dan juga kepada anak-anak. Itu berarti bahwa Allah juga mengingatkan bahwa ketika dia disokong oleh saudaranya, bukan berarti dia menikmati itu dengan seenak-enaknya, tapi dia juga harus belajar bahwa ketika dia disokong, dia harus mandiri dan memberikan sebuah porsi hidup yang baik untuk dirinya dan juga keluarganya, supaya jangan ada kata mempergunakan kesempatan untuk menikmati semua yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Dalam bagian ini juga dikatakan hendaklah saling menyokong sesama yang berkekurangan. Tadi saudara toh, sekarang itu sesama. Artinya bahwa kita bukan ada dan hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu, kalau sudah ke Israel, ada minggu-minggu yang lalu kita bilang ada mengisahkan tentang mereka yang tinggal di kota dengan rumah yang berpagar tembok. Itu berarti orang-orang yang punya tingkat ekonominya sudah tinggi dan lain sebagainya. Dan ada peraturan-peraturan yang diutuskan. Allah juga mengingatkan bahwa ada orang asing di tempat atau di tengah-tengah kediaman. Ia mengajak dan memberi sebuah perintah bahwa mereka juga ada dan memiliki kehidupan yang layak bagi Allah. Artinya bahwa Yesus tidak memandang orang karena saudara, tetapi yang Allah pandang adalah kita ada dan hidup bagi semua orang. Kita menjadi bagian dari berkat dari orang lain. Kemarin Pak Isir dalam khotbah tutup usbul Pak Tua bilang begini, di mata Allah tidak ada yang beda, semua sama di hadapan Allah. Itu berarti bahwa Allah juga mengajarkan kita bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain juga. Bahkan dia menantang para murid dan juga banyak orang. Yesus memberikan kata-kata indah, kamu akan disebut muridku apabila kamu saling mengasihi. Sebuah aturan yang diajarkan untuk orang Israel dan secara turun-temurun dipegang dan menjadi bagian dari hidup mereka, memandang semua orang dalam suatu kehidupan yang harus mereka. Mungkin Bapak Ibu lihat di televisi itu aneh-aneh sampai bikin hati sakit lagi. Contoh tentang Israel. Wah, ini hina-hina Israel sampai. Mungkin ada di antara kita yang bilang Israel itu penjajah, suka bunuh-bunuh orang Palestina dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau sampai di sana justru air, makanan disediakan oleh orang Israel bagi orang Palestina. Mereka tidak bisa punya pekerjaan, mereka dikerjakan di tengah-tengah Israel. Kalau bapak musuh seperti yang kita lihat televisi, wah berarti orang mungkin sudah habis kapal. Tapi kenyataannya, kebetulan saya sampai di sana jadi ada orang Palestina yang keluar dari tempat mereka sudah datang taruh KTP kerja di orang Israel sampai pulang sore kembali ke lokal. Ternyata kita ini ikut-ikut saja ini di dalam situasi yang ada. Dan orang menganggap bahwa orang Israel ini, tapi mereka punya aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk bagaimana mereka membangun sebuah kehidupan yang harus mereka kerjakan dalam perintah Allah, melihat orang lain sebagai bagian dari hidup mereka. Tahun 2017
saya ke Israel, dikatakan ada 9 juta jiwa, 90% agama Yahudi, 7% agama Muslim, 3% agama Kristen. Tapi kita ini semangat yang luar biasa sampai hal-hal yang aneh-aneh juga kita lakukan. Mereka enak-enak di sana, tapi kita pikiran saja bisa-bisa stres. Padahal mereka punya tatanan kehidupan yang sudah diatur dari sejak purbakala. Bagaimana mereka membangun hidup? Apa yang membuat mereka diajarkan oleh Tuhan untuk ada pada posisi itu? Bapak Ibu, ayat 47 dan 40 sampai 55. Mereka diajarkan untuk penebusan budak. Dan Allah mengajarkan mereka supaya mereka juga tahu diri bahwa dulu mereka budak. Dan Allah berinisiatif untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir, sehingga mengangkat derajat mereka. Bukan berarti bakal mereka sudah bebas dan mereka mempergunakan kemerdekaan itu dengan sesuatu hal yang lain-lain. Tidak. Allah mengajak mereka supaya mereka juga secara turun-temurun harus memberikan porsi dalam penebusan budak di tengah-tengah mereka. Sehingga kalau kita lihat tadi, kalau ada di antara kami yang saudaramu, jangan membuat mereka budak. Tapi ada orang asing bisa beli mereka untuk budak, bisa mereka, tapi tahun 50, tahun Yobel memberi pembebasan. Karena itu sebuah pembebasan mutlak yang harus mereka kerjakan tanpa hitung-hitung untuk rugi. Merugi itu bukan urusan kita atau urusan kau, tapi itu adalah urusan Tuhan. Tapi kalau bisa ditebus sebelum tahun Yobel atau tahun ke-50, itu harus ditebus. Allah mau membuat kepada Israel supaya mereka tahu diri bahwa mereka juga pernah menjadi budak. Mereka pernah ditekan, mereka tidak pernah mendapatkan ketidakadilan. Dan ketika mereka memperoleh semua yang mereka inginkan, mereka jangan lupa daratan atas masa lalu mereka, tapi harus menunjukkan sebuah tindakan yang baik dan luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu dalam bagian ini ada 4 hal yang memberi sinyal yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup ini. Yang pertama, Allah menyampaikan peraturan ini kepada orang Israel, dan dia bilang bahwa saya sampaikan peraturan itu dan kamu ikut, karena saya ini kudus yang memberikan keselamatan itu bagi mereka, bagi kamu. Dan supaya kamu juga menjadi kudus, maka kamu harus melakukan apa yang diperintahkan. Biasa ketua bilang, wah anak itu dia baik sekali, dia bekerja di kantor itu dia setia sekali, jadi paling baik. Kalau dia baik itu pimpinan pasti sayang dia, kasih apa saja yang dia mau. Lalu kalau kita baik di hadapan Tuhan juga bilang, kamu minta apa saya kasih saja karena kamu baik. Berarti karena kita memperoleh sesuatu, berarti kita memiliki nilai tersendiri. Kita memiliki kekhususan yang dipandang Allah sebagai orang yang patut mendapatkan sesuatu yang indah. Berarti Allah bilang, kalau kamu kudus, berarti kamu memperoleh kekhususan dalam bagian itu. Hari ini ada 28 anak akan mengaku iman di hadapan Allah. 4 diantaranya akan mendapatkan baptisan kudus. 1 diantaranya akan mengaku imannya dari Muslim ke Kristen. Dan itu adalah bagian dari kehidupan yang mereka lalui. Hari ini, sadar atau tidak sadar, dalam pengajaran katekisasi dia bilang begini, pengajaran dan nasihat tentang sini dia bilang, pada akhirnya kamu akan menjadi orang-orang suci seisi rumah Allah, dibangunkan atas dasar para rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Berarti kamu semua akan menjadikan diri kamu, Allah akan menjadikan diri kamu sebagai orang-orang kudus di dalam rumah Allah. Kalau kami yang di belakang yang suci ini, kami menikmati kekudusan Allah selama memenang tertawa-tertawa karena kita menikmati kekudusan Allah. Dan hari ini kita telah ditebus oleh Kristus atas segala perbudakan kita karena dosa, dan itu yang menjadi bagian dari kehidupan yang kita nikmati.
Oleh sebab itu, ketika kita harus kudus, kita harus kudus karena Allah itu kudus yang telah mengkuduskan kita. Yang kedua, dalam perbudakan kita tidak pernah mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak. Hari ini Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenarannya kepada kita. Paulus dia bilang begini, sebelum kamu mengenal Allah, kamu jauh dan kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Namun ketika hari ini kamu mengenal Allah dan datang kepada Allah, kamu berharga di matanya. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan betapa berharganya kamu bagi Dia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajak, janganlah pergunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah. Tapi buatlah sesuatu yang luar biasa, karena Allah akan memberi yang lebih luar biasa kepada kita. Yang ketiga, hari ini Tuhan memberikan perjanjian keselamatan bagi kita semua. Karena Dia mengajak orang Israel bahwa kamu saling menopang, kamu saling mendukung, kamu menebus mereka yang miskin dan tak berdaya, memberi sokongan kepada mereka yang ada di sekitar kamu, maka kamu akan memperoleh keselamatan. Itulah jaminan keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Kita ada dan kita menikmati semua itu. Sebab kita boleh ada dan kita boleh menikmati semua yang ada, tapi sesungguhnya kita ada karena kita menikmati kasih karunia Allah. Ayat 55 dari bacaan ini, Allah mengingatkan orang Israel, karena kamulah orang-orang Israel menjadi hamba. Mereka ini adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang kalau Dia telah pernah janji bahwa Dia akan memberi tanah kepada Israel, Dia tidak pernah menyelamatkan orang Israel, dan Dia tidak pernah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi karena janjinya, Dia membawa mereka. Karena janji Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita, Dia janji bahwa Dia akan membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan-Nya. Siapa yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku, maaf saja. Tapi kalau melalui aku, tetapi tempo rumah saya siapkan. Tempo rumah saya siapkan. Yang keempat, Allah mengajarkan orang Israel supaya ketika mereka ada di tanah Kanaan dan menikmati segala hal, jangan lupa mengucap syukur. Mereka mengucap syukur karena kebaikan dan kasih. Hari ini kita yang ada ini duduk di depan untuk mendapatkan anugerah Tuhan, jadi perlu kita mengucap syukur, bilang terima kasih untuk Tuhan. Dalam pengajaran dan dalam pengembangan saya bilang, hari ini kamu CD, hari ini kamu baptis, tapi saya cuma minta jangan lupa pintu gereja ya. Sebab ketum-ketum cari segala hal, tapi ada waktu yang ketum datang bilang terima kasih untuk Tuhan karena segala hal ketum sudah dapat. Jadi jangan lupa pintu gereja. Ketum boleh cari berkat dan berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, tapi jangan sekali-sekali ketum lupa cari sumber berkat itu. Berkat banyak yang ada di ketum mata, tapi kalau dia bilang, pendek kamu kan malas, kamu telah pernah cari saya mau kasih berkat, mau bikin apa? Dia sumber berkat kamu. Malah tadi ketum menyanyi, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Cari-cari sampai lupa data dalam Yesus lagi, bagaimana itu? Ketum ada apa itu? Jadi hari ini firman mengajak kita untuk tahu bersyukur saja supaya kita diberkati. Bapak Ibu, kita semua akan pulang dan akan menjalani semua proses hidup ini. Firman Tuhan ini jelas sekali bilang untuk kita orang semua, mari ketemu pulang, ketemu bikin yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, ketemu sudah ikut, ketemu mau juga Tuhan bilang barang apa yang susah kan? Kalau ketemu telah bikin surat Tuhan mau, baru ketemu meminta ya, ketemu mau, Tuhan bilang, wah, kok siapa kan? Kalau orang bahasa bayi berat bilang, wow ya, awe itu budak. Orang bayi berat mau bilang,
Muawiyah awet berarti itu muda, orang yang terpeti. Kalau Tuhan sudah bilang begitu tuh kata orang, lebih baik kata peti mati di mana kan? Tapi kalau Tuhan bilang kau telah kosong, kau memang satu andalan sudah. Barang apa yang kau minta? Mazmur 133 dia bilang, aku akan memerintahkan dan saksikan oleh selama-lamanya. Itu yang mereka yang akan mengaku imannya di hadapan Allah, yaitu 1 Nawia, 2 Gloria Angelin Lekaton Pesi, 3 Irianti Imsula, 4 Roni Rosalina Aru, 5 Filona Na, 6 Johanita Angel Jitmau, 7 Olah Mira Amelia Karisatu, 8 Yohana Smur, 9 Mariance Kotei, 10 Pirsa Violeta Walu, 11 Yuliance Aru, 12 Seri Oktobina Wai, 13 Yolanda Magdalena Mugu, 14 Christina Awong, 15 Deki Derek Mugu, 16 Albert Tiba, 17 Junior Ferdian Janoma, 18 Yesaya Tiba, 19 Maxrel Umaga, 20 Benjamin Lasco, 21 Nikolaus Saul Nau, 22 Jorney Erensa Walun, 23 Cherry Noel Orbuon, 24 Daud Noveldi Rumbia, 25 Sergius Muku, 26 David Richard Bilfaro Jitmau, 27 Domingus Lee, 28 Mailer Saruri, agar menjadi nyata di hadapan Allah yang disaksikan oleh seluruh warga jemaat. Hendaknya saudara-saudara mengaku demikian. Pengakuan saudara-saudara didengar oleh Tuhan dan telah disaksikan oleh seluruh warga jemaat.
terimalah salam dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah begitu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan yang kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin.
menjadi saksi dari 4 di antara mereka dan telah mendengar bahwa mereka diundang pada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara selaku anggota yang bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sejahtera. Inilah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Amin.